Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Pengembangan dan Inovasi Kurikulum PAI. Saya Rosa Yudita dengan NPM 19210052 dengan dosen pengampu Bapak Ceceng Salamuddin MAG. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI. Terdapat 5 sub dalam pembahasan ini. Di antaranya, yang pertama, karakteristik penilaian hasil belajar PAI. Yang kedua, dasar filosofis pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI. Yang ketiga, tujuan pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI. Yang keempat, langkah-langkah pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI. Dan yang terakhir, contoh-contoh pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI dalam pendidikan era Society 5.0. Langsung saja, selamat menyaksikan. Materi yang pertama mengenai karakteristik penilaian hasil belajar PAI. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data atau proses hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang membantu dalam mengambil keputusan. Sedangkan hasil belajar peserta didik dapat diklasifikasikan ke dalam 3 ranah domain, yaitu yang pertama, domain kognitif atau pengetahuan, atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika. Kedua, domain afektif atau sikap dan nilai, atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan intrapribadi. Dengan kata lain, bisa disebut dengan kecerdasan emosional. Dan yang ketiga, domain psikomotor, yaitu keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual spasial, dan kecerdasan musikal. Adapun proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 menitik beratkan pada perubahan pola pikir. Perubahan itu berpengaruh pada sistem penilaian sehingga lahirlah 5 karakteristik penilaian kurikulum 2013 yang wajib dikuasai oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan penilaian terhadap anak didiknya. Kelima karakteristik tersebut ialah yang pertama, ialah belajar tuntas, di mana ketuntasan belajar ini merupakan pencapaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Ketuntasan ini mencakup KI 1 dan KI 2, yaitu dalam ketuntasan aspek sikap. Untuk ketuntasan KI 3 atau yang biasa disebut dengan aspek pengetahuan, dan KI 4 yang biasa disebut dengan keterampilan. Yang kedua, otentik. Jadi, penilaian yang otentik itu tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan ini dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Dan yang terakhir, berdasarkan acuan kriteria, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menggunakan acuan kriteria. Jadi, kemampuan peserta didik itu tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap ketuntasan yang diharapkan. Materi yang kedua yaitu dasar filosofis pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI.
Dalam proses pendidikan ini biasa disebut proses untuk mengembangkan potensi siswa menjadi kemampuan dan keterampilan tertentu. Hanya saja perlu dipahami bersama bahwa pada dasarnya tidaklah mudah untuk dapat mengakomodasikan kebutuhan setiap siswa secara tepat dalam proses pendidikan. Namun, harus pula menjadi pemahaman bahwa setiap siswa harus diperlakukan secara adil dalam proses pendidikan, termasuk di dalamnya dalam proses penilaian. Untuk itu, proses penilaian yang dilakukan harus memiliki asas keadilan, kesetaraan, serta objektivitas yang tinggi. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap siswa harus diberlakukan dengan sama dan meminimalkan semua pihak yang semua bentuk-bentuk prosedur atau tindakan yang menggantungkan atau merugikan sekelompok siswa. Di samping itu, penilaian yang adil harus tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, bahasa, dan gender. Materi yang ketiga yaitu tujuan pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI. Hasil belajar mencakup perubahan yang dialami oleh siswa dalam hal sikap dan perbuatan atau terbentuknya karakter yang diharapkan, baik hasil belajar maupun prestasi belajar siswa. Perlu dilakukan tindakan penilaian, khususnya hasil belajar siswa. Tujuan dari pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar adalah: yang pertama, untuk mengetahui serta mengembangkan tingkat penugasan peserta didik terhadap materi yang diberikan. Kedua, mengetahui pengetahuan siswa baik sebagai individu ataupun anggota kelompok di kelas. Yang ketiga, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kelima, untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir, mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi berbagai komponen pembelajaran yang dipergunakan guru dalam jangka waktu tertentu. Komponen pembelajaran itu misalnya menyangkut perluasan materi pelajaran, pemilihan metode pembelajaran, media, sumber belajar, dan rancangan sistem penilaian yang dipilih. Yang keempat ialah langkah-langkah pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI. Adapun langkah-langkah penilaian secara umum adalah: yang pertama, melakukan pengembangan analisis kebutuhan secara efektif untuk mengidentifikasi masalah dalam sebuah organisasi pelajaran yang muncul pada keadaan sekarang, terutama bila perancangannya atau dalam mendesain pelajarannya tidak begitu akurat. Yang kedua, melakukan kajian terhadap teori dan kurikulum. Dalam melakukan pengembangan penilaian, maka harus disesuaikan dengan teori dalam kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, membuat rancangan pengembangan berupa kisi-kisi. Keempat, melakukan uji keterbacaan teks untuk teks, yaitu uji keterbacaan yang dirancang untuk menunjukkan kesulitan pemahaman ketika membaca sebuah tulisan dan tes. Kelima, membuat draft awal alat penilaian. Keenam, melakukan uji coba tes, yaitu validitas dan reliabilitas. Dan yang ketujuh, revisi. Dan yang terakhir dengan draft akhir. Adapun langkah-langkah pengembangan penilaian hasil belajar berdasarkan HOTS yang terdapat dalam kurikulum 2013. Yang pertama, menganalisis kompetensi dasar yang akan dibuat dalam penilaian yang berbasis HOTS. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar yang telah dianalisis. Yang ketiga, menganalisis dengan permasalahan yang menarik dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menuliskan penilaian ke dalam bentuk soal.
kelima, membuat pedoman, penskoran atau penilaian, serta kunci jawaban. Untuk materi yang kelima atau yang terakhir ialah contoh-contoh pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI dalam pendidikan era Society 5.0. Yang pertama, jadi penilaian hasil belajar kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, ini merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi. Untuk penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum 2013 meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal yang perlu dipersiapkan oleh guru sebelum penilaian dilakukan adalah yang pertama, menetapkan KKM dan menyiapkan instrumen penilaian. KKM ini dapat dijadikan dasar untuk menetapkan kegiatan remedial atau pengayaan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Kedua, dalam kurikulum 13 ini, penilaian yang diterapkan merupakan penilaian berbasis HOTS, yaitu High Order Thinking Skill. Dengan diterapkannya, penilaian berbasis HOTS ini bertujuan agar proses pembelajaran dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir, sehingga dapat berpikir secara kreatif dan inovatif. Yang kedua, penilaian hasil belajar kurikulum merdeka. Sistem penilaian pada kurikulum Merdeka Belajar diantaranya: pertama, sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik belajar mengajar yang menumbuhkan daya nalar dan berkarakter peserta didik secara utuh. Kedua, pembelajaran dan penilaian memberikan ruang kepada guru untuk memberikan inovasi agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakat dan kemampuannya. Adapun berbagai macam penilaian formatif yang dipraktikkan oleh guru dalam kurikulum Merdeka 2022 diantaranya: yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Jadi dalam hal ini pendidik dapat mengetahui apa yang telah dan atau belum diketahui oleh peserta didik melalui apa yang dikatakan, dilakukan, dan dihasilkan oleh peserta didik. Yang kedua, dengan cara bertanya atau questioning. Jadi, pertanyaan ini harus dirumuskan dan disampaikan dengan baik oleh pendidik kepada peserta didik secara lisan. Yang ketiga, melalui uraian singkat. Jadi, pendidik memberikan sebuah pertanyaan kepada peserta didik dan meminta mereka menjawabnya. Keempat, contoh dan bukan contoh. Jadi, contoh dan bukan contoh ini memberikan pendidik informasi mengenai tingkat pemahaman siswa. Pendidik meminta peserta didik memberikan contoh dan bukan contoh dari topik yang sedang dibahas. Yang terakhir atau yang kelima dengan kartu jawaban. Jadi, pendidik memberikan sebuah pertanyaan dan meminta peserta didik untuk menjawab dengan mengangkat kartu jawaban mereka. Jadi, kartu jawabannya yang paling umum adalah pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.